Sebuah mobil box milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menerobos masuk ke halaman SD 01 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara dan menabrak puluhan siswa serta guru yang sedang upacara. 20 orang terluka dibawa ke Rumah Sakit Koja. Ya Allah, ini mobil MPG apa-apaan ini? Terekam pada kamera pengawas milik sekolah, sebuah mobil menerobos masuk ke halaman sekolah sehingga menabrak pagar sekolah dan guru di SD Negeri 01 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Mobil masuk nyelonong pagar dengan kecepatan tinggi. Mobil pun berhenti di ujung lapangan. Kepanikan terjadi, sejumlah siswa dan guru terlihat tergeletak usai ditabrak. Puluhan siswa lain yang ada di lokasi pun panik melihat teman-temannya menjadi korban. Guru-guru berupaya menolong siswa yang jadi korban. Diduga pengemudi salah injak pedal hingga mobil tiba-tiba masuk ke lapangan upacara. Namun pihak kepolisian masih terus mendalami insiden ini. Penyelidikan dari pihak kepolisian telah dimulai. Prioritas utama pihak kepolisian adalah memastikan semua korban mendapatkan perawatan yang diperlukan dengan koordinasi antara pihak sekolah dengan dinas kesehatan. Untuk korban ya saat ini berjumlah 20 orang ya, yang mana ada 1 orang guru dan juga 19 siswa ya yang sudah dibawa ke rumah sakit ya, Rumah Sakit Koja dan Rumah Sakit Cilincing. Untuk Rumah Sakit Koja sendiri ada berjumlah sekitar 5 orang ya, 1 guru dan 4 siswa, dan untuk 15 siswa lainnya ada di Rumah Sakit Cilincing. Nah, ini dari Polda Metro ya sudah menyiapkan posko ya pelayanan. Sementara pihak Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa seluruh biaya perawatan dan penanganan korban akan ditangani sepenuhnya oleh pemerintah provinsi. Tadi sudah melihat 4-5 yang di Koja ini, mudah-mudahan tidak ada hal yang lebih parah dari itu. Saya berdoa betul dan saya tadi langsung memerintahkan kepada Direktur RSUD Koja dan juga nanti kepada RSUD Cilincing untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau perlu harus ditindakan bedah dan sebagainya, saya minta untuk diberikan support sepenuhnya. Dan sekali lagi, seperti yang saya selalu sampaikan, peristiwa ini tentunya peristiwa yang tidak terduga sama sekali, karena betul-betul pagar pintunya sekolahnya itu tertutup rapat. Mobilnya masuk dan menabrak yang lagi dikumpulkan untuk proses literasi. Maka dengan demikian sekali lagi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, tadi saya sudah menyampaikan kepada 2 Direktur SUD, termasuk kemudian juga kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah DKI Jakarta. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Jessica Winoto di SDN Kalibaru 01 Jakarta Utara. Selamat malam Jessica, bagaimana kondisi saat ini di sekolah pasca insiden terjadi? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di SDN Kalibaru 01 pagi Jakarta Utara, memang saat ini sudah selesai atau sudah tidak ada proses pemulihan area lapangan ini yang merupakan menjadi proses pengecatan kembali area lapangan yang mana ini menjadi tempat kejadian perkara, yaitu insiden mobil yang membawa makanan untuk siswa-siswi di SDN 01 Kalibaru Jakarta Utara, yang mana tadi juga selain pengecatan area lapangan ini, ada pun juga proses perbaikan pagar yang diperbaiki karena memang rusak setelah diterobos oleh mobil bak yang disupirkan oleh pengemudi dari mobil bak yang membawa makanan-makanan untuk SDN siswa-siswi di SDN Kalibaru
Kalibaru 01 pagi. Lalu juga Davi dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa tadi juga sudah ada kunjungan dari Kepala BGN yaitu Profesor Dadan Hindayana yang mengatakan untuk meninjau secara langsung tempat kejadian perkara ini. Lalu Davi dan juga pemirsa bahwa tadi kami sempat menanyakan terkait informasi dari pengemudi mobil bak yang menerobos pagar dan menabrak puluhan siswa-siswi dan juga guru di SDN 01 ini, bahwa menyampaikan memang ini adalah kelalaian dari sang pengemudi yang mana informasinya dalam kondisi tidak fit atau kurang tidur, karena memang tadi disampaikan oleh Profesor Dadan menyampaikan bahwa pengemudi ini sudah direkrut secara resmi, memiliki pengalaman mengemudi kendaraan dan juga memiliki SIM, sehingga memang tidak adanya kelalaian atau supir yang ditembak secara langsung atau supir yang tidak direkrut tidak secara resmi, karena memang informasinya tadi kami meminta penegasan bahwa memang pengemudi ini dalam kondisi tidak fit sehingga melakukan kelalaian, sehingga hal ini menjadi evaluasi bagi Kepala Badan Gizi Nasional Profesor Dadan Hindayana untuk kedepannya lebih berhati-hati untuk memilih supir yang bertugas untuk mengantarkan makanan-makanan kepada siswa-siswi di sekolah-sekolah di Jakarta. Lalu juga Davi dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa memang tadi disampaikan langsung juga bahwa memang untuk total korban ada 21 korban, yang mana diantaranya ada 6 orang korban yang terluka parah, yaitu 1 orang guru dan 5 orang siswa yang sudah dirawat secara intensif di rumah sakit, 2 rumah sakit yang berbeda. Sementara itu, Davi. Terima kasih Jessica Winoto melaporkan langsung dari SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Polda Metro Jaya mendalami faktor kecelakaan atau kesengajaan mobil makan bergizi gratis yang menabrak puluhan siswa sekolah dasar di Cilincing, Jakarta Utara. Sebelumnya, sopir berinisial AI dan seorang pendamping di dalam mobil juga telah diamankan untuk diperiksa. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi mendatangi lokasi tertabraknya puluhan siswa di SD Negeri Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis siang. Kapolda sempat berkeliling di lokasi kejadian untuk mengetahui awal mula peristiwa tertabraknya puluhan siswa oleh mobil makanan bergizi gratis. Dalam kesempatan itu, Kapolda menyebut telah memerintahkan Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Lalu Lintas untuk mendalami faktor kecelakaan atau kesengajaan. Yang pertama, kami menyampaikan turut prihatin yang mendalam ya atas kejadian ini ya tadi pagi, dan tentunya hal ini akan kita dalami kenapa sampai terjadi kejadian ada mobil masuk ya dan menabrak masuk dalam halaman sekolah dan menabrak para siswa sehingga menimbulkan korban luka ya sampai saat ini. Nah, perlu saya sampaikan hal ini akan kita dalami ya, motifnya apa dan juga apakah ini kaitan dengan kecelakaan ataupun faktor kesengajaan. Sebelumnya, sopir berinisial AI dan seorang pendamping di dalam mobil juga telah diamankan untuk dimintai keterangan. Polisi juga telah memeriksa urin sopir mobil MBG dengan hasil negatif alkohol dan narkoba. Diketahui sopir berinisial AI merupakan sopir cadangan yang menggantikan posisi sopir utama karena sedang izin sakit. Dari kelihatannya jadi pelajaran bagi kita. Kita akan perketat lagi. Jadi kalau ada 2 armada, memang harus ada 3 sopir yang tetap ya, supaya gantian. Dan ini kelihatannya kita atur kemudian. Masih dalam proses investigasi dan kami serahkan kepada pihak berwajib lah, itu kepolisian. Yang bersangkutan sudah punya SIM dan memang sudah biasa bawa mobil. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjenguk siswa dan guru yang dirawat di RSUD Koja, Jakarta Utara. Selain Wakil Presiden, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dan Kapolda Metro Jaya juga mendatangi RSUD Koja untuk melihat langsung kondisi para korban. Tiba di RSUD Koja, Jakarta Utara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang datang bersama rombongan langsung menaiki lift menuju ke lantai 8 untuk menjenguk para korban.
Kunjungan Wakil Presiden berlangsung kurang dari 30 menit dan tidak memberikan keterangan resmi kepada awak media. Dari RSUD Koja, Wakil Presiden kemudian menuju ke RSUD Cilincing, di mana sebagian siswa juga tengah menjalani perawatan medis. Selain Wakil Presiden, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga mendatangi RSUD Koja untuk melihat langsung kondisi para korban. Di IGD Rumah Sakit, Wakil Gubernur Jakarta berbincang dengan korban yang merupakan salah seorang guru yang mengalami patah tulang kaki. Tidak lama berselang, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi juga mendatangi RSUD Koja untuk melihat kondisi para korban luka. Alhamdulillah dari 21 anak-anak yang mengalami kecelakaan di sini tinggal 5 orang, yang lain sudah boleh pulang karena memang sebagian masuk di Cilincing, tidak di sini. Nah di sini ada 5, yaitu yang 1 guru kakinya patah, insya Allah tadi kita udah ketemu, beliau sadar segala macam dan insya Allah segera akan operasi. Kalau dari 4 anak, yang 1 memang memerlukan ya perawatan khusus, mungkin akan besok setelah kondisinya membaik akan ada tindakan karena memang ada impact di wajah. Sebelumnya, sebanyak 21 siswa dan guru tertabrak oleh mobil MBG saat tengah apel di lapangan sekolah pada pagi tadi. Beberapa murid dan guru yang mengalami luka cukup serius dan harus menjalani perawatan medis secara intensif karena mengalami patah tulang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Mobil SPPG makan bergizi gratis menabrak siswa dan guru di SDN 01 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Pengendara mobil tersebut diketahui merupakan sopir pengganti. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya meninjau lokasi kejadian di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara, sekaligus memastikan penanganan korban. Dalam insiden ini diketahui sopir mobil SPPG yang menabrak siswa-siswi di SDN Kalibaru 01 merupakan sopir cadangan. Sebanyak 21 korban, 5 diantaranya mengalami luka parah. Seluruh korban dibawa ke 2 rumah sakit yang berbeda, yakni Rumah Sakit Koja dan RSUD Cilincing, Jakarta Utara. Diterima, sebetulnya sopirnya ada sopir tetap. Namun satu sopir ini sudah 2 hari tidak masuk karena sakit. Maka kemudian sopir yang hari ini membawa kendaraan yang terlibat kecelakaan itu yang menggantikan. Tapi ini bukan untuk yang pertama. Ini kami belum melakukan pendalaman apakah penunjukan driver cadangan ini juga dilakukan oleh mitra dan bagaimana mekanismenya, kami mohon waktu ya. Polisi masih melakukan pendalaman penyebab kelalaian sopir cadangan SPPG, sementara 2 pelaku yang merupakan supir serta pendamping sudah diamankan di Polres Jakarta Utara guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Nata Arman, Seto Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Utama Teradron Michael Wisnuwardana ditetapkan sebagai tersangka kebakaran gedung. Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis. Ambil tindakan segera gini Pak, tapi nggak bisa lagi Bapak mau gini-gini Pak juga. Bukan surat yang saya terima itu kan besok jam 10 ya, jadi gini. Tim penyidik Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan Michael Wisnuwardana selaku Direktur Utama PT Teradron Indonesia sebagai tersangka kebakaran gedung yang mengakibatkan 22 orang meninggal dunia. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Saputra mengatakan pihaknya menjerat Michael Wisnuwardana dengan sangkaan pasal 187 Jungto, pasal 188 Jungto, pasal 359 KUHP. Robi menambahkan tersangka langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan. Jadi benar untuk Direktur Utama dari Teradron sudah kami amankan semalam. Berdasarkan 2 alat bukti permulaan yang cukup dan keyakinan penyidik, jadi kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka dan sudah kami terbitkan surat perintah penangkapan. Apa aja sih yang menjadi pertimbangan akhirnya menjadi tersangka gitu? Sudah
Sudah ada cukup bukti, 2 permulaan bukti cukup dan keyakinan penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saudara MW ya. Buktinya apa Pak? Kayak perizinan, surat atau gimana? Ya, ada keterangan saksi, dokumen dan bukti-bukti lain yang ditemukan di lokasi. Untuk pasalnya sendiri dikenakan pasal berapa? Untuk saat ini 187, 188 dan 359 KUHP diperkuat juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Maksimal di penjara? 5 tahun sampai dengan 12 tahun. Sebelumnya, kebakaran gedung kantor PT Teradon di Kemayoran, Jakarta Pusat terjadi pada Selasa siang dan memakan 22 korban. Api diduga bermula dari lantai 1 tempat penyimpanan baterai drone saat jam istirahat makan siang. Mayoritas korban meninggal dunia ditengarai imbas keracunan gas karbon monoksida yang dihasilkan kobaran api dalam ruangan kantor. Polisi masih melakukan penelusuran secara bertahap untuk memastikan penyebab pasti kebakaran ini. Kasus kebakaran gedung Teradon menjadi salah satu insiden kebakaran gedung perkantoran paling fatal di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir. Masih banyak orang terjebak. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Luapan sungai Tukat Betel di Kecamatan Manggis membuat 3 desa diterjang banjir. Selain menghanyutkan ternak, banjir juga menyapu kendaraan milik warga. Menuju Tukat Betel lagi. Sampun penuh lagi semeton. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem menimbulkan banjir di sejumlah titik. Bencana kali ini dipicu oleh luapan air dari sungai Tukat Betel yang mengalir melalui 3 desa, yakni Desa Gegelang, Antiga, dan Antiga Kelot. Di pedalam mobilnya terjebak dah. Aduh. Anyut. Nah. Ye, mobilnya nyin tuh. Aduh, mobilnya nyin nih. Akibatnya beberapa rumah penduduk terendam, beberapa kendaraan juga dilaporkan terendam banjir. Kemudian dampaknya ternak warga juga terpaksa harus diungsikan. Kemudian roda 2 dan roda 4 itu harus ada yang terendam. Bahkan ada satu mobil yang terparkir di pinggir jalan lalu dibawa oleh aliran sungai. Petugas masih mendata jumlah korban dan kerugian akibat banjir yang terjadi. Dari Karangasem, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir juga melanda jalur Pantura di Pati, Jawa Tengah hingga membuat sebuah ruko hancur. Sementara Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dan mengalami 52 kali gempa letusan. Sebuah ruko di sekitar jalur Pantura Pati Rembang hancur akibat banjir yang melanda sejak Rabu malam. Kondisi banjir diperparah oleh tanggul yang jebol hingga membuat jembatan rubuh dan air menggenangi jalan raya. Akibatnya, arus lalu lintas di jalur Pantura tersendat hingga macet mencapai 2 km. Tumpukan sampah dan curah hujan yang tinggi membuat banjir hingga saat ini semakin parah. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur erupsi dengan tinggi kolom asap letusan mencapai 1.100 meter dari puncak. Gunung Semeru tercatat mengalami 52 kali gempa letusan dan berstatus siaga atau level 3. Status Semeru dalam posisi level 3 siaga. Terkait dengan status itu, melihat kondisi letusan dan sisa endapan yang ada di lereng sangat berpotensi akan terjadi letusan sekunder dan erupsi yang kemungkinan bisa terjadi. BPBD Lumajang mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas apapun di radius 13 km dari puncak. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah melalui proses pendataan dan pemeriksaan ulang, pemerintah pusat akhirnya membangun ulang Pondok Pesantren Al-Khozini Biduran, Sidoarjo pasca ambruk pada September yang lalu. Mewakili pemerintah, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memimpin peletakan batu pertama pembangunan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Bersama-sama.
Satgas Renovasi dan Rekonstruksi Bangunan Pesantren yang dibentuk sesuai arahan Presiden Prabowo tanggal 5 Oktober 2025 akhirnya membangun ulang Pondok Pesantren Al-Khozini Biduran, Sidoarjo pasca ambruk pada akhir September 2025 yang lalu. Sebelumnya dilakukan groundbreaking, pengasuh Ponpes Al-Khozini, Kiai Haji Abdus Salam, menerima sertifikat tanah wakaf dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta surat persetujuan bangunan gedung dari Bupati Sidoarjo. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Bersama-sama. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memimpin langsung groundbreaking bangunan. Bangunan baru Ponpes Al-Khozini ini menurut rencana akan selesai pada bulan Juni 2026 yang dikerjakan oleh kontraktor yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Bangunan baru menempati lahan sekitar 3.700 meter persegi di sekitar lokasi Ponpes Al-Khozini yang lama. Kita ingin menjadikan momentum ini sebagai kesempatan. Saya undang semua pesantren-pesantren se-Jawa Timur tadi hadir dari berbagai daerah. Semua berkomitmen bahwa kita akan terus melakukan perbaikan secara terencana sehingga tidak ada kecelakaan, rasa tidak aman, kemudian perlindungan yang harus kuat kepada para siswa santri di seluruh Indonesia. Muhaimin Iskandar juga menegaskan pembangunan Ponpes ini tidak hanya dilakukan di Ponpes Al-Khozini, namun juga dilakukan di 80 Ponpes yang ada di Indonesia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi para korban bencana banjir dan longsor di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Bantuan kebutuhan sehari-hari langsung diserahkan kepada warga yang berada di posko pengungsian. Bantuan kemanusiaan terus disalurkan MNC Peduli kepada para korban banjir dan longsor di Sumatera. Kali ini bantuan berupa kebutuhan sehari-hari langsung diberikan MNC Peduli kepada para korban yang berada di sejumlah posko pengungsian di berbagai dusun yang terdampak di Desa Nauli Dolok yang berada di Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara. Pada kesempatan ini tim MNC Peduli juga meninjau langsung sejumlah lokasi yang terdampak bencana banjir dan longsor di berbagai desa yang berada di Kecamatan Adian Koting. Ini langsung masuk menemui warga-warga sekaligus memberikan bantuan yang diberikan oleh masyarakat secara langsung kepada mereka, dan masih banyak memang yang harus diperhatikan untuk membantu saudara-saudara kita ini yang terdampak dari bencana ini. Desa kakak di mana ini sekarang? Lobu Sikam ya. Nah ini berapa jam ini atau berapa kilo ini jarak tempuh? Kalau jamnya mungkin 3 jam lagi baru nyampe ke kampung. Mendapatkan sembako apa? Beras. Hah? Berasnya berapa banyak? 5 kilo. Baru? Sama minyak fortun 1 bungkus sama ikan. MNC Peduli berkomitmen menyalurkan bantuan dari masyarakat Indonesia kepada warga yang terdampak bencana Sumatera, khususnya saat ini di daerah Tapanuli Utara. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga Kamis jam 5 sore, Thailand masih menempati peringkat pertama klasemen SEA Games 2025 dengan 31 emas, 15 perak, dan 10 perunggu. Sang tuan rumah memiliki total medali 56. Di bawah Thailand, ada Indonesia yang mengemas 8 medali emas. Merah Putih yang ada di kursi runner-up baru punya 8 emas, 15 perak, dan 10 perunggu. Merah Putih berhasil mengungguli Vietnam di posisi 3 dan Singapura di posisi 4 yang meraih 5 emas. Sementara itu posisi dasar klasemen dihuni sementara oleh Timor Leste yang baru mengumpulkan 2 medali perunggu saja. Skuad
Skuad Garuda Muda masih memiliki harapan untuk lolos ke babak semifinal SEA Games 2025. Kekalahan Malaysia atas Vietnam pada laga terakhir Grup B membuka asa untuk Garuda Muda. Timnas Indonesia U22 masih memiliki peluang lolos ke babak semifinal SEA Games 2025. Pada laga terakhir Grup C, skuad Garuda Muda harus menang dengan selisih lebih dari 3 gol saat menghadapi Myanmar. Laga tersebut akan tersaji di Stadion Chiang Mai, Thailand pada Jumat sore. Sebelumnya, peluang skuad asuhan Indra Syafri juga ditentukan oleh laga Malaysia kontra Vietnam. Menangan Vietnam dengan skor 2-0 atas Malaysia membuka asa Garuda Muda melaju ke babak semifinal. Belakang atas. Informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Dan pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni pasti sejuknya. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat malam. Sampai jumpa.